Nawawi. Insyaallah yang akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Haji Muhammad Izul Muto LC. Insyaallah beliau sudah bergabung bersama kita. Mungkin beberapa saat lagi kita akan mulai pengkajian kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali kepada antum untuk menjaga adab-adab di dalam kajian ini. Tidak beda antara kajian langsung di Zawiyah dengan kajian online. Adapun adab mengaji adalah yang pertama niat menuntut ilmu. Mari kita luruskan kembali niat kita, murnikan kembali niat kita karena Allah lillahi ta'ala. Semoga dengan niat yang benar, dengan niat yang baik, kita dapat mengikuti seluruh rangkaian pengkajian malam ini dengan manfaat, juga bermanfaat ilmu yang kita dapat. Kemudian yang kedua adalah usahakan dalam keadaan berwudu. Ini adalah sunnah, memiliki banyak keutamaan. Kemudian yang ketiga beradab sebagaimana adab mengikuti majelis langsung di Zawiyah. Memakai pakaian yang pantas, tidak menggunakan kaos dan celana pendek. Kemudian memakai peci atau kopiah penutup kepala. Kemudian memperhatikan dengan khusyuk dan diam saat pelajaran disampaikan. Jangan bersikap menyepelekan pelajaran sambil tiduran, membentangkan bersender, bermain HP dan lain-lain yang menyebabkan majelis yang antum menjadi kurang keberkahan karena akan dibacakan hadis yang tersambung sanadnya hingga Rasulullah SAW. Kemudian membuat catatan jika ada faidah yang perlu ditulis karena biasanya guru kita memberikan faidah yang tidak ada di dalam kitab yang dapatkan dari mengaji kepada guru-gurunya. Kemudian bertanya kepada guru dengan cara yang tenang dan yang penting jelas, singkat dan padat. Kemudian ucapkan terima kasih dan doakan guru setelah guru menjawaban atas pertanyaan yang insyaallah dengan mengikuti kajian ini, dengan mengikuti adab ini, ilmu yang kita dapatkan akan manfaat dan berkah insyaallah. Kemudian nanti setelah handphone antum yang bertuliskan more dan bertitik 3. Biasanya di handphone bagian bawah sebelah kanan ada tulisan more, kemudian titik 3 itu dipencet, diklik, kemudian pilih raise hand atau angkat tangan. Dengan Anda mengangkat tangan, dengan Anda menggunakan fitur raise hand ini, kami akan melihat siapa yang mengangkat tangan dan kami akan membukakan akses mic untuk dapat bertanya langsung kepada guru kita, Ustadz Muto, pada malam hari ini, sehingga Anda dapat bertanya langsung kepada beliau tentang apa yang akan ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz Muto, sudah siap? Alhamdulillah siap insyaallah. Baik, insyaallah kita akan mulai segera untuk kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Kajian terakhir sudah sampai hadis nomor 248. Antum dapat melihat kitabnya di screen, insyaallah akan segera ditayangkan agar dapat kita baca bersama-sama. Baik, kepada Ustadz Muto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubidil jam'i wal a'yad wa mubidil jumudi wal ajnad rafi'i sab'i shidad hadiyatan bi ghairi imad wa madil ardi wa mursiya bil atwad wa jami'in nas li yawmin la riba fihi inna allaha la yukhliful mi'ad. Ahmaduhu ala ni'mal la yusalana sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Amma ba'du. Para hadirin jamaah pengajian Riyadhus Shalihin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, dilindungi daripada mara bahaya, dijaga daripada malapetaka dan juga diberikan kesehatan walafiat sama dari segala penyakit dan juga segala bentuk virus termasuk virus corona. Pada malam hari ini mari kita awali pengajian pada kesempatan ini dengan membaca Al-Fatihah ditunjukkan pada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, keluarga, kerabat, sanak famili, zuriyah dan juga umatnya hingga yaumil kiamah, serta juga pada semua orang-orang yang membimbing kita, mengajari, para muallim, mudaris, asatid, para tokoh-tokoh yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita, menasihati kebaikan kepada kita, dan juga mendoakan kebaikan kepada kita, mengarahkan, membimbing, menunjukkan, dan juga memberikan petua-petua kebaikan kepada kita. Semoga senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan juga yang masih hidup diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dalam ketaatan, keberkahan hidupnya, mudah segala urusan, dan juga dikabulkan doanya, diakhirkan keadaan husnul khatimah, yang sudah wafat diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal-amal kebaikannya, dan juga diberikan ketenangan, rahmat, maghfirah di alam kuburnya hingga yaumil kiamah, serta kita semuanya dan juga para hadirin dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang lebih baik untuk mensuri tauladani Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, serta semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang solih solihah, dikumpulkan bersama dengan orang solih solihah, dan diakhirkan dengan keadaan sebagaimana orang yang solih solihah, para aulia, ulama, syuhada, solihin, dengan mengucapkan kalimat syahadah. Dan semoga kita kelak ditakdirkan oleh Allah dikumpulkan bersama dengan guru-guru kita dan orang yang kita cintai, bersama dengan Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, dengan bertabaruk membaca hadis Rasulullah di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Jami' Mu'allifil Kutub, semua mu'allif kitab yang pernah kita pelajari atau kita ajarkan, khususan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Wa bi sanad al-muttasil lam alif hadzal kitab al-jalil al-karim al-imam al-hafidh al-muhaddits Abi Zakaria Yahya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimashqi radhiyallahu anhu wa a'adallahu a'lam barakati wa asarihi fid darain amin. Wa bihi ilahi qala haddatsana babu al-islah bainan nas. Al-bab 31, bab ke-31, babul islahi bainan nas, bab menerangkan tentang mendamaikan di antara para manusia. Kata-kata nas itu adalah diambil dari kata-kata uns, kebaikan daripada wahsyah, yang mana uns itu bertempat di dalam hati. Maka dikatakan nas karena orang tersebut memiliki hati. Bila tidak memiliki hati, maka nas kehilangan karakter aslinya. Maka ada yang mengatakan ketika tidak memiliki hati, tidak manusiawi, atau dikatakan sebagai hewan karena tidak memiliki hati. Tapi ada yang mengatakan nas itu berasal daripada kata-kata naus. Ya, ini adalah idza tahraka. Ini adalah pergerakan. Jadi kalau misalkan manusia ingin tetap dikatakan manusia, maka dia harus bergerak. Apabila dia diam saja, maka itu tidak dikatakan manusia. Maka dikatakan dalam ilmu mantik dikatakan an-nasu hayawanun natik atau al-insanu hayawanun natik. Bahwasanya manusia adalah hayawan yang bisa berpikir karena memiliki hati atau pikiran, dan juga bisa bergerak karena perbedaan manusia dengan benda-benda yang mati lainnya adalah manusia bisa bergerak. Cuman kalau cuma bergerak saja, hewan pun juga bergerak. Maka dibedakan dengan natik, yaitu adalah berupa fasil dalam ilmu mantik, pembeda. Disebut dengan pembeda, yaitu adalah manusia bisa berpikir, hewan tidak bisa berpikir. Inilah dibalik kata-kata an-nas. Hal ini disebutkan dalam syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana diucapkan di dalam kitab
dalilul falihin. Allah taala alam bisawab. Bab ini adalah bab ke-31 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Ini kemarin sudah kita baca, sedikit kita ulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an Karim An-Nisa 114 bahwasanya la khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan min najwahum, daripada bisikan-bisikan mereka manusia. Illa man amara bisadaqatin, kecuali orang-orang yang berbisik atau berkata untuk memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, ataupun berbuat kebajikan. Au islahin bainan nas, ataupun mendamaikan di antara para manusia. Ayat ini maksudnya adalah bahwasanya la khaira fi katsirin mimma yatahaddatsuna bihi fis sirri wal khafiyah illa idza kana fi maslahatun wa nafa'atul khalqi. Maksudnya adalah ayat ini menjelaskan tidak ada yang namanya bisik-bisik yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan rahasia atau sembunyi-sembunyi. Tidak ada kebaikan sama sekali kecuali apabila menghendaki kemaslahatan di dalam bisikan-bisikan tersebut. Artinya mencari kemanfaatan. Bila ada kemaslahatan atau kemanfaatan di dalam bisik-bisik tersebut, maka ini diperkenankan karena ada kebaikan di dalamnya. Ayat ini menjelaskan bagaimana ketika seseorang membicarakan kepada orang lain, tentu harus difikirkan betul apakah itu ada manfaatnya ataupun tidak, maslahat ataupun tidak. Ghibah adalah contoh daripada membicarakan atau bisik-bisik di balik layar, di balik daripada orang yang dibicarakan yang tidak baik. Itu maksud la khaira fi katsirin, salah satunya contohnya. Akan tetapi kalau misalkan itu berbisik-bisik mencari investigasi, mencari kebenaran, misalkan sebagai seorang polisi mencari kebenaran daripada sebuah kasus, maka mencari bukti sebagai cara untuk membuktikan apakah bersalah ataupun tidak orang yang disangkakan atau diduga, maka itu adalah karena untuk kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar daripada tidak mencari bukti sama sekali. Itu maksud daripada ayat An-Nisa 114. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sulhu khair. Surat An-Nisa 128. Kata-kata was-sulhu khair ini dalam Al-Qur'an An-Nisa 128 ini dijelaskan, ini bercerita tentang seorang istri yang kemudian berkelahi atau bertengkar, beradu argumen, berdebat dengan suaminya. Kemudian akhirnya si istri itu kemudian menghendaki untuk perdamaian, itu maka fasulhu wasulhu khair. Meskipun toh sang suami ini andaikan atau seandainya suami itu ternyata tidak memenuhi sebagian daripada hak-haknya si istri, kemudian istri itu rela dan kemudian memilih suluh, maka itu adalah khair. Wasulhu khair. Maka di dalam rumah tangga itu diperkenankan bagi seorang suami dan seorang istri itu untuk mengadakan perdamaian bila terjadi silang pendapat. Karena dalam kehidupan tentunya ada beberapa hal yang tidak sepadan dalam pendapat. Tapi tidak menghalangi untuk selalu berdamai atau menghendaki kebaikan bersama. Maka berkorban demi kebaikan atau perdamaian itu adalah suatu perbuatan yang mulia. Dalam hal ini contohnya dalam ayat Quran ini adalah kasusnya adalah seorang istri yang kemudian merelakan sebagian hak-haknya itu alpa atau tidak ditunjukkan oleh suami, tapi dia kemudian memilih jalan damai dan mengikhlaskan itu. Itu luar biasa. Itu memang berat, tapi ini adalah suatu pilihan yang dahsyat. Al-khairu, kata-kata al-khairu itu dari kata afalu tafdil. Akhyaru kemudian di tasrif, di ilal, di ilal, kemudian khairun artinya afalu tafdil. Jadi artinya adalah paling. Jadi perdamaian itu paling unggul. Atau diartikan dengan kata lain afalu tafdil, lebih unggul, lebih bagus, lebih baik, lebih indah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kalian wahai orang-orang, wahai para manusia, wahai orang yang beriman, wa aslihu dzata bainikum, dan damaikanlah orang-orang yang sedang bersengketa di antara kalian.
sedang bersilang pendapat di antara kalian. Nah, ayat ini adalah maksudnya adalah maksud daripada wa aslihu dzata bainikum ay ahwalakum allati yahsulu biha istima'akum. Maksudnya dianjurkan, bahkan sangat ditekankan untuk selalu mengusahakan bagaimana persatuan itu terjadi. Artinya, bagaimanapun usaha yang digunakan untuk menjadikan bersatu, berdamai, berkolaborasi, atau elaborasi, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Maka, aslihu dzata bainikum artinya adalah menyilangkan pendapat, dicari titik temunya, kemudian menjadi istima, menjadi persatuan, atau menjadi kesepahaman, bisa saling memaklumi. Kita tidak sepakat boleh, tapi kita harus memaklumi perbedaan itu. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu akhirnya menjadikan kita terpecah belah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya innama adatul hasr. Jadi bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, saling bersaudara, ai fiddin, bersaudara di dalam agama. Karena sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa aslihu baina akhwaykum, maka aslihu, perbaikilah hubungan, damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ayat Al-Qur'an itu benar-benar menganjurkan yang namanya perdamaian, persatuan, ataupun elaborasi, mencari titik temu bagaimanapun itu perbedaannya. Dalam hadis 248, Imam Nawawi mengutip daripada kitab As-Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Itu disebutkan, wa bi sanad al-muttasil ila mu'allifi hadzal kitab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr namanya. Jadi Abu Hurairah ini adalah sahabat yang luar biasa. Karena beliau itu masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Setelah masuk Islam, kemudian beliau itu mulazamah. Terus-menerus bersama dengan Rasulullah kemanapun, ikut menjadi penderek ataupun asisten stafnya Rasulullah kemana-mana. Dalam waktu yang nyaris hanya 3 tahun. Nyaris 4 tahun. Hanya 3 tahun bersama dengan Rasulullah, sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, ini adalah menjadi sahabat yang menjadi periwayat hadis terbanyak sepanjang masa. Sahabat Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis yang jumlahnya tidak kurang dari 5.374 hadis. 5.374 hadis. Dari 5.374 hadis ini, itu 300 diantaranya itu disepakati sesuai dengan kriteria persyaratan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 kitab sahih tersahih setelah Al-Quran Karim. 73 diantaranya itu dikutip oleh Imam Bukhari saja, atau memenuhi kualifikasi dari Imam Bukhari, dikutip dalam sahihnya, dan kemudian 78, kemudian setelah itu dalam sisanya dikutip oleh sebagian ulama-ulama ashabu kutubus sunan. Kutubu sittah atau kutubu tis'ah. Kutubu sittah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi. Kutubu sittah, kitab induk daripada kitab-kitab hadis yang dijadikan rujukan utama di dalam mempelajari ilmu hadis. Ataupun kitab kutubu sittah, atau ada yang dikatakan ditambahkan 3 kitab lagi menjadi kutubu tis'ah, tambahi dengan Muwatta'nya Imam Malik, tambahi dengan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ditambahi dengan Sunan Ad-Darimi. Ya, terlepas daripada khilaf 9 itu 3 tambahannya itu apa. Tapi yang sittah 6 kitab utama itu sudah sepakat bahwasanya 6 itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan juga Sunan At-Tirmidzi. Itu kitab induk. Jadi orang yang belajar ilmu hadis ataupun orang yang pengen bisa menguasai ilmu hadis minimal mempelajari 6 kitab utama daripada sumber khazanah keislaman yang berupa hadis-hadis Rasulullah tadi. Kutubus sittah. Ya, Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhr. Disebut dengan Abu Hurairah Pak Kucing karena suatu saat di dalam riwayat disebutkan
Dalam syarah disebutkan, di dalam Sahih Bukhari juga dijelaskan, Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari juga disebutkan bagaimana asal muasal kenapa dinamakan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah daripada Hirah. Hirah artinya adalah kucing. Hurairah adalah tasghir daripada Hirah. Hurairah artinya adalah kucing kecil. Abi Hurairah, Pak kucing kecil. Maksudnya adalah dia itu adalah seorang, suatu saat disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Hurairah ini adalah seorang yang ketika sebelum masuk Islam dan kemudian masuk Islam di tahun 7 itu adalah orang yang suka menggembala kambing. Ketika menggembala kambing, kemudian pada sore harinya, kemudian beliau membawa yang namanya kucing. Kucing maksudnya dikasih makan, dirawat, sehingga orang menyebutnya dengan Abi Hurairah. Dan yang dibawa adalah kucing kecil. Riwayat yang lain mengatakan bahwasanya suatu saat Abu Hurairah itu berkumpul atau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, kebetulan Abu Hurairah itu sedang membawa kucing kecil. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, anta Abu Hurairah. Kamu adalah Abu Hurairah, kucing, bapak kucing. Nah, itu bukan berarti intisab nasab, bukan. Ini adalah julukan. Disebut dengan kata-kata abi ataupun ummi, itu adalah dalam bahasa ilmu balaghah. Dalam bahasa ilmu balaghah itu disebut dengan kunyah. Dengan kunyah. Tulisannya kunyah, tapi bacanya kunyah. Jadi dikasih kunyah. Kayak misalkan Abdurrahman Abu Hafs Umar bin Khattab, itu adalah kunyahnya. Wallahu taala alam bisawab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini beliau mulazamah di Madinah, wafat ada khilaf wafatnya Abu Hurairah ini tahun 57, 58 atau 59. Ada khilaf. Usianya pada waktu wafat usianya 78 tahun dan beliau dimakamkan di Jannatul Baqi di Madinatul Munawwarah. Wallahu taala alam bisawab. Berkata beliau, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu sulama, setiap sendi minan nasi, daripada manusia. Sulama, arti daripada sulama di sini adalah, arti sulama adalah kullu mafsalin fil insan. Jadi perpotongan ataupun setiap sendi daripada manusia. Ai kullu mafsalin minal insan. Setiap sendi minan nas, daripada manusia, alaihi sadaqah. Itu bisa mendatangkan sedekah, bisa mendatangkan sedekah. Kulla yaumin tatlu fi syamsu. Kulla adalah dzaraf. Namanya dzaraf adalah syibah jumlah. Dzaraf itu pasti punya muta'allaq. Muta'allaqnya itu pasti pada yang di depannya. Dalam qaidah Arab disebutkan yu'alikil dzarfa wa madhuhahu bil fi'li aw ma yahtahu ma'nahu. Jadi dzaraf atau jar majrur itu pasti ada muta'allaqnya. Muta'allaqnya pada siapa? Bil fi'li aw ma yahtahu ma'nahu, pada fi'il ataupun sesuatu yang syibah terhadap fi'il. Maka idhofahnya kemana? Dzaraf itu kaitannya kula yaumin, itu dzarafnya, muta'allaqnya kemana? Itu adalah kullu sulama. Jadi setiap sendi itu setiap harinya itu berpotensi mendatangkan sedekah. Tatlu fi syamsu, yang mana di hari itu terbit matahari. Ini adalah suatu gambaran sifat. Tatlu fi syamsu adalah jumlah. Jumlah itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Jumlah yang menjadi sifat daripada kulla yaumin. Kulla yaumin tatlu'u. Tatlu'u adalah jumlah fi'liyah yang kemudian menjadi naat daripada kulla yaumin. Jadi setiap persendian daripada manusia itu berpotensi mendatangkan sedekah setiap hari. Yang mana matahari terbit di hari itu. Maksudnya bagaimana? Artinya setiap sendi kita itu kalau misalkan digunakan untuk kebaikan atau setidaknya menjauhi keburukan, maka setiap sendi itu sama dengan bersedekah. Kalau bersedekah pasti mendapatkan kebaikan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu dzul fadlin 'azim. Bahwasanya orang yang bernafkah ataupun bersedekahlah, harta itu tidak berupa uang saja. Termasuk tubuh kita diberikan kesehatan, termasuk tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ini adalah bagian daripada harta.
Bahkan ada yang mengatakan kesehatan lebih berharga daripada uang dan juga dunia. Seperti sekarang ini musimnya sedang musim wabah. Banyak orang kemudian kebingungan, apalagi semoga segera disembuhkan oleh Allah yang menjadi korban ataupun menjadi positif terkena COVID-19. Baru terasa bahwasanya kesehatan itu adalah harta yang berharga, sangat berharga. Bahkan kalau diuangkan itu tidak bisa diukur dengan uang. Nafas, kita diberikan nafas itu adalah harta juga. Maka ketika orang menjaga badan, sendi-sendi, tubuh, perpotongan daripada tubuh jasad manusia, maka dia berpotensi mendatangkan sedekah. Dengan cara apa? Berbuat kebaikan, menjauhi keburukan. Artinya, di antara itu adalah, apa itu di antaranya? Ta'adilu bainal isnaini shadaqah. Ya. Di antara sedekah yang lain itu adalah, ini ta'adilu bainal isnaini shadaqah. Ini adalah membuat adil di antara dua orang. Berbuat adil pada dua orang itu adalah sedekah. Jadi memperlakukan sesuai dengan porsinya. Al-adlu itu adwatu syai'in ala mahalihi. Jadi menetapkan ataupun meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi tidak harus sama persis. Tergantung daripada kebutuhannya. Kayak misalkan, kalau misalkan seorang anak kecil dikasih uang saku sama orang tuanya usia 5 tahun, dikasih uang saku 500 atau 1.000 rupiah, itu sudah cukup. Tapi bagi orang anak yang sudah pada usia kuliah, maka 100.000 untuk makan 1 bulan itu tidak cukup. Maka adil itu bukan mengenai sama persis, tapi adil itu adalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka berbuat adil di antara dua manusia itu adalah bagian daripada sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Menolong terhadap laki-laki, kata-kata ar-rajul, laki-laki. Lalu kalau perempuan bagaimana? Nah, di dalam hadis biasa disebutkan kata-kata rajul tapi itlaqul juz wa iradatul kul. Itlaqul khas wa iradatul 'am. Jadi dikatakan rajul, maksudnya di sini adalah termasuk di dalamnya adalah perempuan, baik anak kecil, anak muda, bahkan orang yang usia. Apabila dia itu menolong seorang laki-laki ataupun manusia menolong fidabatihi, menolong maksudnya menolong terhadap manusia, fidabati di dalam kendaraannya, fatahmilu 'alaiha, kemudian membantu mengendarai orang tersebut menaiki kendaraannya, membukakan pintu misalkan kalau mobil, atau misalkan menyiapkan kunci daripada motor yang mau ditunggangin sama pengendara, itu adalah termasuk bagian daripada sedekah. Atau kalau nggak seperti itu, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah, atau mengangkatkan, memindahkan barangnya yang mau dibawa ke dalam kendaraannya. Jadi mau bawa barang apa ini, perlengkapan-perlengkapan dimasukkan dalam bagasi mobil, dimasukkan di dalam bagasi motor, ataupun dicantolkan di bagasi di cantolan motor, kendaraan. Atau kalau zaman dahulu, sekarang juga masih ada ya hewan, ya kuda atau misalkan unta. Jadi membantu menaiki orang yang mengendarai pada kendaraannya, ataupun membantu mengangkatkan barang-barang orang yang mau berangkat, itu adalah bagian daripada sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang bagus itu juga sedekah. Kalimat bagus itu apa? Kalimat bagus itu adalah kalimatul azkar wal aurat wal ahzab. Ai min kulli kalimatin yasluhu lil istima' war rafqah wal uns. Jadi adalah kalimat-kalimat yang memang di situ adalah ya zikir, aurat ataupun hizib yang mengandung arti, yang mengandung bacaan-bacaan yang bagus. Yang mana di dalamnya itu adalah mengandung kasih sayang, kebaikan, perdamaian, pokoknya nilai-nilai positif. Itu adalah al-kalimatu thayyibah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati, dan setiap khutwah, khutwah dengan bi fathil kha. Khutwah bi fathil kha artinya adalah al-marrah al-wahidah. Jadi jangkah ataupun langkah. Sekali melangkah, itu adalah khutwah. Nah, kalau misalkan khutwah, itu beda lagi. Kalau khutwah itu adalah jarak sejengkal. Nah, sejengkal, jarak antara satu kaki dengan kaki, khutwah. Nah, itu pakai bidammil kha. Setiap jangkah, setiap langkah yang dengan langkah tersebut berjalan menuju ke salat, itu juga sedekah. Jadi kalau misalkan sekarang ini menggunakan kendaraan,
Apakah itu juga sedekah? Juga sedekah. Sama. Artinya setiap putaran roda itu juga sedekah menuju kebaikan. Kebaikan tidak harus sholat. Sholat adalah contoh kebaikan. Kebaikan yang lain untuk menghadiri majelis taklim, untuk melakukan silaturahmi, untuk mendamaikan orang yang sedang bersengketa ataupun bermusuhan. Itu adalah amal-amal baik. Perjalanan menuju ke sana, itu adalah sedekah. Berangkat menuju ke kantor untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak istri. Itu juga bagian daripada sedekah. Artinya, itu adalah kebaikan. Wa tumitul adza anit turiqi sedekah. Tumitu dengan didomah taknya. Tumitu ay tuzidu. Menghilangkan adza. Al-adza di sini maksud daripada adza itu adalah ma yu'zi al-marah minal hajar wa ma asbah dzalik. Jadi ma yu'zi al-adza ini adalah sesuatu yang dapat membahayakan, dapat menyakiti, dapat memudaratkan pada orang yang lewat, misal batu atau hal-hal yang lain. Nah, banyaklah, misalkan paku kalau di jalan itu membahayakan pada orang yang lewat, termasuk juga bisa membahayakan kita aluk artinya kemana ke tumitu wa alik dzarfa mawduhu bil fi'li aw ma yahtawi ma'nahu. Jadi menghilangkan dari torik, menghilangkan sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang berbahaya dari jalan, itu juga sedekah. Misalkan ada kulit pisang di jalanan, kemudian kita ambil, niatnya adalah tumitul adza anit thoriq, maka itu juga bagian daripada sedekah. Sesederhana itu. Ada sampah di pinggir jalan, kita ambil, kemudian kita masukkan ke tempat sampah, itu juga termasuk daripada sedekah. Karena itu juga bisa berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dikhawatirkan, karena sampah berserakan di mana-mana, tidak dibuang pada tempatnya bisa membahayakan, diantaranya bisa mendatangkan hujan dan lain sebagainya. Artinya menjadikan banjir, bukan mendatangkan hujan, menjadikan banjir karena aliran-aliran tidak lancar karena tertutup sampah. Nah, muttafaqun alaih. Kata-kata muttafaqun alaih ia artinya sudah disepakati dan memenuhi kualifikasi daripada Imam al-Hadis as-Sahihain. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan itu disebutkan di dalam kitab beliau. Di dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini disebutkan dalam Imam Bukhari pada hadis nomor 2989. Dan dalam Sahih Muslim disebutkan pada 109, urutan 109. Nah, itu artinya memang benar. Jadi kalau ada kata-kata mutafak di dalam sebuah hadis, bisa dicek di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Karena juga dikutip oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di sana. Itu kata-kata muttafaq. Wa ma'ana ta'dilu bainahuma tuslihu bainahuma bil adli. Maksud daripada ta'dilu bainahuma, berbuat adil di antara dua orang, ai tuslihu bainahuma bil adli. Maksudnya membuat kebaikan, berbuat maslahat di antara dua orang dengan keadilan. Artinya ketika menjadi seorang yang memediasi dua ataupun beberapa kelompok yang sedang bersengketa, tentu tidak boleh pilih kasih, tidak boleh tebang pilih, harus berlaku adil, karena adil itu adalah sedekah. Nah, sedekah di sini berarti adalah lebih umum, tidak hanya dalam sekedar berupa harta atau bermateri. Materi termasuk mendoakan itu juga termasuk sedekah. Tapi kenapa di sini disebutkan wa tumitul adani tariqi sedekah disebutkan di terakhir? Karena pada tumitul adani tariq sedekah itu adalah termasuk daripada yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan inna lil imani sab'una syu'ban wa adnaha tumitul adza anit tariq. Jadi iman itu memiliki lebih daripada 70 cabangan. Nah, yang paling enteng itu adalah menghilangkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Makanya ditaruh di akhir juga. Itu ada kayaknya seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh mu'alif al-jalil daripada kitab Dalil Falihin, syarah daripada Riyadhus Shalihin. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak harus menjadi orang kaya untuk bersedekah. Semua orang bisa bersedekah dengan cara yang bermacam-macam. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwasanya ada seorang kemudian mengeluh kepada Rasulullah SAW, datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu iri kepada orang kaya itu. Dia itu bisa bersedekah dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. Sedangkan saya nggak punya harta, nggak bisa bersedekah. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah kamu? Aku kasih tahu.
cara bersedekah. Kemudian sahabat itu menjawab, ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, engkau membaca subhanallah 33 kali. Kemudian membaca Allahu Akbar, membaca Alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali. Itu adalah sedekah. Lalu kemudian sahabat tadi itu nanya lagi, ya Rasul, nah kalau misalkan nanti itu orang yang kaya juga membaca seperti itu bagaimana? Ya itulah kelebihan daripada orang kaya. Tapi ala kulli hal, hanya orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melaksanakan ataupun berzikir dengan kalimat thayyibah. Bahkan orang kaya yang hartanya banyak sekalipun, meskipun tahu ilmunya, kadang untuk mempraktekannya itu berbeda. Jadi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan kalimat thayyibah atau berzikir, itu suatu anugerah yang diberikan Allah kepada dia. Artinya orang tersebut ditakdirkan oleh Allah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk daripada orang-orang tersebut. Wallahu taala alam. Sebelum kita melanjutkan pada hadis selanjutnya, hadis 249, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kami kembalikan kepada host apabila ada yang mau ditanyakan daripada para partisipan. Baik, terima kasih Ustadz. Bagi partisipan, antum jika ingin bertanya mengenai materi yang baru saja dibawakan atau yang berhubungan dengan materi tersebut, silakan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Silakan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya, yaitu dengan memilih tombol more yang ada di layar handphone antum, kemudian pilih raise hand atau angkat tangan. Nanti akan muncul di screen kami dan kami akan bukakan akses mic untuk antum dapat bertanya langsung kepada Ustadz Muto mengenai apa yang akan ditanyakan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, sudah ada masuk satu penanya, Ustadz. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum, silakan sebutkan nama dan tempat Anda tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Sukron, sekarang lagi di Bekasi. Silakan. Dengan Ustaz, oke. Saya bertanya Ustaz, tadi kan pas hadis awal-awal tadi kan tidak ada kebaikan bagi kebanyakan bisik-bisik ya. Nah, yang saya belum tahu itu sebenarnya bisik-bisik yang dimaksud itu seperti apa? Apakah orang berpidato itu termasuk bisik-bisik? Atau orang mengajar itu termasuk bisik-bisik? Gitu gimana? Dan di situ sebabkan bahwa semua bisik-bisik, semua atau sebagian Ustaz itu maksudnya bisik-bisiknya. Dan itu disebutkan bahwa tidak baik kecuali yang tadi gitu. Nah, berarti semua bisik-bisik itu nggak baik atau gimana? Terima kasih Ustaz itu. Oke. Langsung saya jawab aja ya, host. إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في Secara bahasa, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bisik-bisik. Tapi kalau dilihat di dalam kamus bahasa, dalam Mu'jam al-Wasit, misalnya kamus Munjid, ataupun Mukhtar Sihah, kita Mukhtar Sihah ataupun kamus Mukhtar Sihah, bisa dilihat di sana. Najwahum itu cakupannya termasuk diantaranya adalah sesuatu yang melebar, sesuatu yang tersebar, ataupun menjadi omongan daripada manusia. Yang seperti sekarang misalkan ada berita trending,
kemudian ada sesuatu yang booming. Apa itu adalah najwa. Kemudian kita sebagai orang yang menerima berita tersebut kemudian berkomentar seenak mulut kita. Sementara kita nggak tahu duduk masalah daripada permasalahan itu. Kita akhirnya berkomentar dengan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya mencaci terhadap orang yang diberitakan itu. Padahal belum tentu juga apa yang diberitakan itu sesuai dengan kenyataannya. Ini penting untuk dijelaskan. Saya sampaikan kemarin di dalam hadis sebelumnya, hadis 247 dijelaskan bahwasanya ada sebuah kisah, yaitu adalah kisah daripada sahabat perempuan, namanya adalah Bariroh. Bariroh itu adalah seorang perempuan yang bersuami. Suami namanya ya Zauju Bariroh. Bisa dia diterjemah di hadis yang baru kemarin. Minggu yang lalu kita bahas. Bariroh adalah seorang istri, kemudian dia datang kepada Rasulullah pas waktu di Masjid Nabawi berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba datang aja perempuan nyonong, kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian ngomel-ngomel. Cerita, ya Rasulullah, suami saya itu begini, ya Allah, ya Rasulullah. Dan saya pokoknya intinya diceritakan sesuatu yang nggak baik tentang suaminya. Karena dalam keadaan dia sedang bete ataupun sedang marah dengan suaminya. Datang kepada Rasulullah, curhat. Kejelekan semuanya disebutkan oleh Bariroh ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bariroh. Berkata, jawabannya apa? Lau roja'tihi. Pada Bariroh ini. Gimana kalau seandainya kamu pulang saja? Perempuan ini dalam keadaan marah, curhat, kemudian cerita kejelekan daripada suaminya, kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah. Engkau memerintahku ya Rasulullah untuk balik kepada dia. Sementara saya sedang marah-marah, kemudian tidak suka sama dia. Pokoknya hawanya pengen cerai aja lah, kira-kira seperti itu. Kemudian jawab Rasulullah, lah, walakin innama ashfa. Tidak. Rasulullah mengatakan tidak. Saya cuma membantu. Artinya apa? Cara membantu Rasulullah dalam hadis yang kemarin sudah kita diskusikan. Itu adalah ketika ada orang menceritakan sesuatu yang kemudian kebenarannya itu belum tentu. Karena itu satu pihak. Bariroh datang pada Rasulullah. Apakah sahabat itu berpotensi bohong? Kita tidak membahas itu. Kita sepakat dalam Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kullu sahabah udul. Sahabat itu. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika mendapatkan berita dari orang yang kemudian datang, kemudian kita akhirnya ikut benci dengan apa yang diceritakan oleh orang tersebut. Ini ada sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah. Rasulullah dengan santai, ya udah kamu balik saja. Kalau udah cerita ke saya, ya udah selesai, kamu balik saja ke suami kamu. Artinya apa? Karena kalau misalkan nanti Rasulullah ikut terpancing, kemudian marah. Oh, memang suami kamu itu bla bla bla. Misalkan seandainya seperti itu, tapi yang nggak mungkin. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Kemudian baliklah si Bariroh. Itu artinya kita diajarkan untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi. Nah, termasuk juga la khairu fi katsirin min najwahum. Jadi tidak ada kebaikan daripada kebanyakan daripada apa yang dibisikkan, apa yang trending, dan itu belum jelas kebenarannya. Kemudian akhirnya di situ membicarakan orang lain, mencaci pemerintah misal seandainya, mencaci ulama hanya dengan berita-berita sebelah atau kabar burung, mencaci orang yang tidak kita kenal bahkan kita mencaci orang yang kemudian itu adalah orang yang sebenarnya tidak seperti yang kita ketahui beritanya. Itu adalah tidak baik. Kecuali apabila ada muatan-muatan yang positif. Pemerintah sedekah, memerintahkan untuk amar ma'ruf, memerintahkan ma'ruf, ataupun mendamaikan. Lalu, apakah nggak ada sama sekali? Ya, tetap ada. Najwa itu nggak semuanya itu jelek, tetap ada yang baik. Tadi sudah saya ceritakan contohnya yang baik. Ketika orang melakukan sebuah pelanggaran, kemudian setelah diceritakan kepada yang berwenang, kemudian yang berwenang diam aja. Ya udahlah, itu kan najwa. Cuman berita-berita. Udah husnudzon saja. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu tidak terjadi misalkan pencurian. Ya nggak bisa. Karena kalau seperti itu, tidak akan mendapatkan maslahat atau mendapatkan maslahat yang sedikit kecil. Dibandingkan dengan mencari dan mengusut masalah kasus tersebut sehingga nanti pencurinya ketemu dan kemudian memberikan efek jerah kepada dia termasuk juga orang lain yang mau melakukan hal yang sama.
Nah, itu ada dalam ayat Quran. Jadi maksud daripada najwahum adalah ma yatanaja bihin nas wa yatahaddatsunahu kama qala fi kalimatil Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang cukup jelas. Barakallahu fikum. Kemudian ini ada pertanyaan kembali dari Salma Santri Putri. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita bantu orang atau menghilangkan adza dari jalan, tapi tanpa niat bersedekah, ya kayak iseng-iseng aja gitu. Tapi sedangkan ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Apakah itu dihitung sedekah? Oke. Jadi langsung saya jawab aja. Hadis yang pertama di dalam kitab Arba'in Nawawi, tidak hanya dalam kitab Arba'in Nawawi yang kita kaji setiap pagi waktu duha. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis yang pertama disebutkan itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Karena saking pentingnya kita menata niat di awal-awal melakukan sebuah kebaikan. Lalu apabila kita melakukan kegiatan, misalkan menghindar ataupun menghilangkan, mengambil daripada sesuatu yang membahayakan di jalan, apakah nanti itu kita mendapatkan pahala tanpa diniatkan? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Apakah bisa didapatkan pahala orang tersebut dengan tanpa niat? Jadi innamal a'malu binniyat itu kalau dilihat di syarahnya, baik di dalam Fathul Bari Sahih Bukhari atau syarah An-Nawawi daripada Sahih Muslim, atau di dalam kitab bahkan Riyadhus Shalihin atau syarah daripada Arba'in Nawawi yang kita baca setiap pagi itu dijelaskan bahwasanya innamal a'mal binniyat. Binniyat ay innama kamalun niyah. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya innama kamalul a'mal binniyah. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya innama sihhatu al-a'mal binniyah. Artinya kebaikan apakah harus diniatkan? Niat itu disyariatkan sebagai pembeda antara barang yang baik yang berupa adat ataupun berupa ibadah, antara ada sama ibadah. Jadi untuk membedakan antara ibadah atau ada. Maka di dalam niat itu ada 7 hal yang biasa sering ditanyakan. Sab'u su'alatin atat fin niyah ta'ti bima qaranaha bila wasan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. 7 hal yang diperhatikan dalam niat. Maka 7 hal ini juga akan mempengaruhi daripada amal daripada seseorang. Lalu apabila kalian beramal baik tanpa niat gimana? Beramal baik tanpa niat. Nanti dibahas di dalam kitab Arba'in Nawawi di hadis selanjutnya. Nanti sabar saja akan ketemu hadis. Seseorang ketika berniat berbuat baik belum melakukan sudah ditulis 1. Ketika mengamalkan ditulis 2. Orang yang berniat berbuat keburukan tidak ditulis selama belum melakukan keburukan tersebut. Itu di dalam hadis nanti setelahnya di dalam hadis Arba'in Nawawi di hadis belasan itu. Nah, kalau misalkan kita tidak niat berbuat kebaikan, kita nggak niat berbuat kebaikan, jangan lupa bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang itu berdampak pada orang lain. Meskipun tidak diniatkan, kebaikan itu akan berdampak pahala apabila bermanfaat kepada orang lain. Maka hadis Nabi yang lain mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Lalu apakah setiap amal itu harus diniatkan? Kalau ingin membedakan antara ibadah sama ada, ya diniatkan. Tapi kalaupun toh tidak diniatkan kebaikan itu dan berdampak pada kepositifan atau hal yang baik pada orang lain dan orang tersebut terbantu, bahagia, senang, maka juga akan mendapatkan pahala karena itu adalah idkhulus surur, menjadikan bahagia, membahagiakan orang lain. Idkhulus surur tidak perlu diniatkan, tetap mendapatkan pahala. Saya misalkan bersedekah kepada orang yang ada di pinggir jalan. Gak saya niatkan untuk bersedekah. Yang penting asik-asik aja lah ngasih-ngasih. Kemudian dia bahagia. Dapat pahala juga. Pahala apa? Itu khulusul. Lebih baik lagi kalau niatkan. Karena akan mendapatkan pahala niat sedekah ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, ini dari Kamilatul Afidah. Silakan sebutkan nama dan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Kamila, tempat tinggal di Kramat Jati. Saya mau bertanya, Ustadz, kalau kita melakukan sedekah, misalnya membantu orang lain ataupun atau mengajar suatu ilmu, tetapi orang yang kita bantu itu memberi kita belas balasan ataupun bayaran. Nah, itu walaupun kita niatkan ikhlas, itu tetap dapat pahala atau tidak. Itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Kamila. Jadi kalau misalkan kita mengajar niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian ada yang mengasih upah atau misalkan dikasih bisyarah, dikasih komisi atau bahasanya apalah dengan berbagai istilah yang lain, itu apakah itu kita mendapatkan pahala? Jadi kalau misalkan kita berniat karena Allah Ta'ala, kemudian diapresiasi sama orang lain ataupun tidak diapresiasi sama orang lain, itu tidak mengurangi substansi. Kalau ada orang kemudian memberikan sesuatu pada kita karena kita mengajar, kemudian kita menerimanya diniatkan untuk idkhalus surur, membahagiakan, karena orang yang memberi itu kalau misalnya ditolak akan sakit hati misal, maka itu adalah sesuatu yang tidak masalah. Anggap aja itu bonus. Saya ingin menceritakan, kalau misalkan seseorang itu memberikan, kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain di dalam bab puasa ini pembahasannya fikul hadis. Dalam hadis Rasul disebutkan bahwasanya ketika seseorang itu memberikan makanan kepada kita, sementara kita sedang melakukan puasa sunnah, maka bagi kita yang puasa sunnah, itu kata Rasulullah, diperkenankan untuk membatalkan puasa apabila in khifa an adzahu au kama qala Nabi. Jadi apabila kita khawatir nanti kalau misalnya kita nggak mau menerima pemberiannya, misalkan makan pemberiannya, sedangkan kita dalam keadaan puasa sunnah Kamis atau Senin misalkan, kalau kita nggak menerimanya dia akan tersinggung, maka membatalkan puasa itu ada sesuatu yang diperbolehkan oleh Rasulullah, bahkan itu dianjurkan ya menurut sebagian ulama. Artinya apa? Menjaga hati orang lain untuk tidak susah, untuk tidak marah, itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kalau misalnya kita niatnya ikhlas, ya bagus. Kalau dapat komisi atau bisyarah, ya alhamdulillah. Tapi perlu saya sampaikan penting ini, jadi jangan sampai kita akhirnya membuat tarif. Ini yang jadi masalah ini. Jadi, saya ngajar karena tadinya katanya ikhlas tapi membuat tarif. Tarifnya saya sejam itu sekian ratus ribu atau sekian juta. Nah, ini yang masalah. Itu artinya wala kedu. Wala kedu itu adalah jual agama, kejar dunia. Jadi mengejar, ingin mau ngasih ngisi pengajian dan lain sebagainya, isi pengajian, ngajar, tapi syaratnya harus dibayar sekian-sekian. Jadi jadinya dai bayaran, dai dunia. Nah, itu na'udzubillah. Semoga kita dijaga dari itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Belum ada pertanyaan lagi, jadi mungkin bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilahi qala hadatsana an Ummi Kulthum binti Uqbah binti Abi Mu'aid radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa al-kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan, muttafaqun alaih. Pada hadis ini diriwayatkan daripada Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anhu. Ini rawi yang satu ini adalah perempuan yang menjadi saudara seibu daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Saudara seibu daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Uqbah bin Abi Mu'aid
Abi Mu'aid namanya adalah Aban bin Abi Amr. Jadi Abi Mu'aid namanya adalah Aban bin Abi Amr. Abi Amr sendiri itu namanya adalah Zakwan bin Umayyah. Zakwan bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdi Manaf. Jadi masih ada kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kakek-kakeknya. Jadi Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini masih kerabat daripada Rasulullah dan juga adalah saudari seibu daripada sahabat Utsman ibnu Affan. Abi Mu'ayyid namanya adalah Aban bin Abi Amr. Abi Amr namanya adalah Zakwan bin Umayyah bin Abdusyams bin Abdi Manaf. Ini adalah rawi. Rawi Ummi Kulthum ini adalah di dalam kitab Tarajum dan kitab Tabaqat, dalam Ulumul Rijal hadis ataupun dalam Ruwatul Hadis disebutkan bahwasanya Ummi Kulthum ini adalah, ada yang mengatakan menurut Gil adalah wanita pertama yang ikut hijrah pada tahun 9 di Hudnah. Nah, ini adalah saudari perempuan seibu daripada Utsman bin Affan dan merupakan ibu daripada perawi hadis yang masyhur namanya Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Ummi Kulthum ini menikah dengan 4 sahabat. 4 sahabat Rasulullah itu menikah dengan Ummi Kulthum, ya, tapi nggak langsung. Ya, satu kemudian wafat sahabat tersebut, menikah lagi dengan sahabat yang lain. Siapa saja sahabat itu? Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syarah, beliau ini pernah menikah dengan Abdurrahman. Pertama menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu wafat Zaid bin Harithah pada saat perang Mu'tah. Kemudian setelah itu dinikahi oleh sahabat yang lain, yaitu adalah sahabat Zubair bin Awam. Jadi sahabat Zubair bin Awam ini punya putri namanya Zainab. Zainab bin Zubair bin Awam itu adalah ibunya, namanya adalah Ummi Kulthum. Periwayat atau rawi hadis pada kesempatan kali ini. Kemudian setelah itu wafat Zubair bin Awam, kemudian dinikahi Ummi Kulthum ini dengan Abdurrahman oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian memiliki anak 4, namanya Ibrahim, Humaid, dan juga Muhammad serta Ismail. Setelah itu yang namanya Abdurrahman bin Auf wafat, kemudian Ummi Kulthum ini dinikahi oleh Amr bin As. Kemudian setelah menikah dengan Amr bin As, belum sempat punya putra, sebulan setelah menikah Ummi Kulthum ini wafat. Nah, ini yang menarik. Jadi satu perempuan dinikahi oleh 4 sahabat. Nah, setelah wafat dinikahi lagi. Nah, jadi sama dengan sahabat dinikahi oleh sahabat. Nah, ini Ummi Kulthum ini adalah perawi hadis dan satu-satunya hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau berdua, ya hadis ini saja. Jadi hanya satu hadis ini aja yang diriwayatkan oleh Ummi Kulthum, dikutip dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Menurut Ibnu Hazm, Ummi Kulthum ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sejumlah 10 hadis. Dan meriwayatkan dari Ummi Kulthum itu putranya sendiri, Humaid bin Abdurrahman, itu meriwayatkan hadis daripada ibunya. Dari sini kita dapat melihat bahwasanya rawi hadis itu tidak harus laki-laki. Rawi-rawi perempuan juga nggak masalah. Juga guru itu tidak harus laki-laki. Perempuan itu boleh jadi guru. Cuman kalau misalnya jadi imam sholat, nah itu beda lagi. Atau misalkan menjadi mursyid, pimpinan daripada para kaum yang lebih umum, alias putra dan laki-laki dan perempuan, yaitu ya laki-laki. Bukan membatasi. Tapi kalau berguru pada perempuan itu bukan sesuatu yang dilarang. Contohnya adalah ini. Sahabat Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau berkata, sami'atu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, laisal kadzabu, bukanlah dikatakan seorang pendusta.
Siapa yang tidak bisa dikatakan seorang berdusta? Alladzi yuslihu bainan nas, yang mendamaikan di antara para manusia, fayanmi khairon, sehingga ia harus mengatakan baik. Fayanmi khairon, sehingga dia harus berbuat baik atau mengatakan baik. Au yaqulu khairon. Ya, fayanmi itu adalah mengembangkan ataupun melakukan baik, kebaikan. Au yaqulu khairon, atau mengatakan kebaikan. Karena tujuannya adalah untuk mendamaikan di antara manusia yang bersengketa, berselisih, bermusuhan. Maka mengatakan sesuatu yang saling bersengketa dengan baik kepada orang yang lainnya, itu adalah bukan dikatakan pembohong. Nah, kata-kata au yaqulu khairan ini disebut dengan syakkun minar rawi. Syak, ya, ini keraguan daripada rawi, maka dikatakan fayanmi khairan au yaqulu khairan. Au-nya adalah syak daripada rawi, ragu apakah redaksi hadisnya itu adalah yanmi atau yaqul. Nah, ini adalah bagian daripada kehati-hatian dari seorang rawi, karena Rasulullah SAW bersabda sebagaimana masyhur dan maklum kita ketahui bahwasanya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka silahkan mengambil kafling gratis di neraka. Artinya tidak diperkenankan seorang berbohong atas nama Rasulullah. Maka rawi hadis kalau tidak betul-betul yakin redaksi dari Rasulullah itu seperti itu, maka disebutkan kata-kata au sebagai bentuk daripada syak minar rawi. Itu adalah kehati-hatian, ihtiyat. Kemudian muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya bisa diriwayatkan dan sesuai kriteria persyaratan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, setelah kita cari di dalam kitab Bukhari, itu ada di hadis 2692. Di dalam kitab Sahih Muslim, itu disebutkan dalam hadis 2605. 2605 itu dalam Muslim. Nah, ini berarti memang benar muttafaqun alaih, artinya sesuai dengan kriteria daripada Imam Bukhari Muslim dan dikutip dalam kitab-kitab beliau. Nah, di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang itu diperkenankan untuk kemudian menutupi aib di antara para pihak yang bersengketa. Menutupi aib. Agar tujuannya apa? Mendamaikan. Kemudian ketika ditanya tentang pihak si A dan si B misalkan, saya gambarkan. Si A dan si B itu bersengketa. Kemudian si A itu bertanya kepada si C, mediatornya itu si C. Si A bertanya kepada si C, "Hey, bagaimana si B itu? Orangnya begini. Kemudian si C mengatakan orangnya baik. Kemudian si B juga tanya kepada si C, "Itu si A itu gimana sih orangnya begitu?" Negatif yang disebutkan. Kemudian si C menjawab, orangnya adalah orang yang baik. Artinya memberikan informasi yang positif kepada si A dan si B. Jadi si C ini memberikan informasi si A dan si B dengan informasi yang baik-baik demi untuk kemaslahatan, yaitu perdamaian di antara si A dan si B. Nah, ini diperkenankan. Nah, bahkan kalaupun toh berbohong itu tidak masalah. Tapi berbohongnya dalam konteks ini adalah berbohong dengan tauriyah atau fi ma'arid atau fi halil ma'arid. Jadi dalam balaghah itu ada namanya tauriyah, ada ma'arid. Tauriyah artinya adalah dia membelokkan makna dari sebuah ucapan kepada makna yang mungkin juga diartikan dari kata-kata itu. Nah, misalkan contohnya di dalam kasusnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dipanggil sama Raja Namrud, "Wahai Ibrahim, engkau yang merusak, memukul-mukul, rusak-rusak patung-patung berhala-berhala di kuil ini ataupun di tempat ibadahnya Raja Namrud." Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan apa? Bal fa'alahu kabiruhum. Bukan saya, Raja Namrud. Yang melakukan adalah kabiruhum. Yang patung yang paling besar. Patung yang paling besar. Karena yang paling besar patungnya tidak dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian si Raja Namrud bertanya, kemudian mengatakan pada Ibrahim, "Ya nggak mungkin lah, wong patung kok bisa menghancurkan terhadap patung yang lain, kan dia mati." Nah, fabuhital ladzi kafar. Maka menjadi senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Bumerang bagi Raja Namrud sendiri. Ya, itulah yang menjadi asal muasal sebabnya kemudian Nabiullah Ibrahim kemudian dimasukkan dalam neraka. Bukan neraka, api. Kemudian setelah itu
api ternyata tidak bisa membakar. Kunu bardaw wa salaman ala Ibrahim dalam ayat Al-Quran. Api diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dingin dan selamatan bagi Nabi Allah Ibrahim. Dibakar tidak mempan. Nah, itu adalah sama-sama. Artinya apa? Di situ berbohong Nabi Allah Ibrahim. Padahal yang memukul-mukul, yang maksudnya berbohong dalam artian tauriyah ya. Yang memukul menghancurkan berhala-berhala kecil adalah Nabi Allah Ibrahim. Tapi ketika ditanya Namrud, yang melakukan adalah bal fa'al kabiruhum. Loh, berarti Nabi Allah Ibrahim berbohong. Ini adalah tauriyah. Tauriyah namanya. Tauriyah artinya apa? Dia membelokkan. Maksudnya yang melakukan itu adalah kabiruhum. Kabiruhum. Kabiruhum di sini artinya apa? Kabir kan adalah yang besar. Yang besar. Yang besar itu ada kalanya yang bisa diarahkan kepada patung yang besar tadi itu. Tapi di dalam hatinya mengatakan bahwasanya yang melakukan adalah zat yang maha kuasa, yang maha besar. Itu namanya tauriyah. Sebagaimana cerita yang lain tentang Nabi Ibrahim juga ketika ditanya tentang seseorang yang ditanyai oleh seorang raja, siapa itu perempuan yang bersama kamu? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini adalah ukhti. Hazihi ukhti, ini adalah saudariku. Kemudian dijawab, kemudian setelah dikatakan ukhti, padahal itu istrinya. Nah, dengan menjawab itu akhirnya selamat. Karena raja tersebut itu akan mengambil orang-orang yang memiliki istri cantik. Artinya mengambil istrinya. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan ukhti, hazihi ukhti, ini adalah saudariku. Tapi maksudnya ukhti, ukhti fi din. Ini adalah saudari di dalam agama, di dalam hatinya, seperti namanya tauriyah. Nah, ini diperkenankan. Apalagi misalkan ini dalam konteks ini adalah untuk mendamaikan di antara para manusia. Maka itu diperkenankan. Tapi tidak seenaknya berbohong, artinya ada tauriyah atau ma'arid, ada sindiran-sindiran. Nah, itu adalah sesuatu yang diperkenankan. Untuk dalam rangka sesuatu yang lebih maslahat, yaitu adalah perdamaian di antara para manusia, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas tadi. Wasulhu khair, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum, dan juga innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum la khaira fi katsirin najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Itu sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an seperti itu. Jadi tujuannya adalah jelas, itu adalah mendamaikan terhadap para manusia. Jadi untuk kebaikan yang lebih besar. Wallahu taala alam. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Belum ya? Saya lanjutkan dulu, kurang titik ya. Kita lanjutkan ke titik dulu. Wa fi riwayati Muslimin ziyadatun, di dalam riwayatnya Imam Muslim itu ada tambahan. Qalat ini fa'ilnya adalah Ummi Kulsum bin Uqbah bin Abi Mu'aid mengatakan walam asma'ahu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalath. Saya tidak pernah mendengar, Ummi Kulsum ini tidak pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in, memberikan kemurahan. Yurakhisu fi syai'in maksudnya di sini adalah memperkenankan untuk mengatakan sesuatu yang secara zahirnya dusta, padahal itu adalah tauriyah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Fi syai'in mimma yaquluhu, pada sesuatu yang dikatakan oleh manusia. Fi syai'in mimma yaquluhu nas, fi syai'in dalam sesuatu, mimma dari barang yaquluhu yang diucapkan an-nasu oleh manusia, illa fi thalathin, kecuali dalam 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Ta'ani al-harba, itu dalam peperangan. Jadi dalam peperangan agar nanti itu musuhnya yang memusuhi orang muslim, orang kafir yang muslim dalam perang itu menjadi ciut mentalnya, menjadi takut sehingga nanti masuk Islam ataupun akhirnya dia itu menyerah. Kemudian wal islah bainan nas, menimbulkan kedamaian ataupun ingin mendamaikan di antara para manusia. Wa haditsar rajuli imra'atahu, dan juga haditsar rajul, artinya di sini adalah bicaranya seorang suami kepada istrinya. Artinya apa? Orang sekarang mengatakannya adalah gombal. Gombalinya suami kepada istri. Atau sebaliknya, wa haditsal mar'ati zaujaha. Jadi gombalinya yang tadi awal tadi gombalinya suami pada istri, yang kedua adalah gombalinya istri kepada suami. Misalkan si suami mengatakan, istriku yang paling cantik sedunia. Istriku yang paling baik dunia akhirat. Itu adalah sesuatu yang secara makna hakikat ya untuk dikatakan mungkin, ya mungkin. Tapi kalau dikatakan paling cantik sedunia,
Nah, kira-kira itu adalah sesuatu yang benar atau tidak? Oke, kita katakan pasti ada orang yang lebih cantik. Atau dikatakan istriku paling pintar. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, setiap orang memiliki ilmu masih ada yang lebih tinggi ilmunya lagi. Tapi dikatakan paling pintar sekali kamu wahai suamiku, wahai istriku. Nah, itu dalam rangka untuk menjaga keharmonisan, itu adalah diperkenankan, ya, diperkenankan. Artinya di sini tetap dalam konteks tidak dalam artian kemudian bohong total, tidak. Tapi diartikan dengan makna tauriyah sebagaimana yang sudah Al-Fakir sebutkan tadi. Nah, di sini dalam hadis ini ada perbedaan pendapat daripada ulama. Qadhiyat itu mengatakan tidak ada perbedaan bahwasanya diperkenankan berbohong dalam 3 hal ini. 3 hal itu ya tadi itu dalam peperangan, mendamaikan manusia, dan juga di dalam berkatanya seorang suami pada istrinya atau istri kepada suaminya. Kemudian ada perbedaan ini dalam masalah kebohongan apa yang diperkenankan. Faqalat ta'ifatun, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah apapun kebohongan itu diperkenankan. Tapi pendapat yang lain mengatakan la yujuzul kadzib fi syai'in aslan. Tidak boleh berbohong kalau bohongnya itu total. Lalu bagaimana bohong yang diperbolehkan? Qalu ma ja'a min ibahah wa hadza murad min at-tauriyah wa istimalul ma'arif. Jadi yang diperbolehkan adalah yang seperti tauriyah tadi. Jadi dibelokkan maknanya tapi dengan hati. Ini adalah saudari saya padahal istri. Maksudnya saudari di dalam agama. Di hatinya bilang saudari dalam agama. Tapi secara lisan mengucapkan ini adalah saudari saya, bukan istri saya. Oke. Cukup mengatakan saya ini adalah saudari saya. Di hatinya mengatakan saudari dalam itu adalah tauriyah. La sharihul kadzib, bukan kebohongan yang terang-terangan, totalitas kebohongan. Ini adalah pendapat daripada ulama. Jadi ada yang mengatakan bohong apapun boleh secara mutlak, ada yang mengatakan hanya bohong-bohong yang di situ mengandung unsur tauriyah atau ma'arid al-mubahah. Bukan kebohongan yang hakiki. Itu kata-kata yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu. Ya, yurakhisu maksudnya di situ adalah membolehkan untuk berdusta. Itu tentang hadis daripada Ummu Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Sebelum kita melanjutkan, sekarang sudah jam 9 lebih, mungkin kita buka sesi pertanyaan apabila ada, atau bahkan ada yang mau menambahkan mungkin dari para asatid atau para guru-guru yang hadir untuk mengikuti kajian ini bisa menambahkan, silahkan. Atau ada yang mau bertanya, kami kembalikan kepada Al-Fakir, kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan bagi partisipan jika ada yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand seperti biasa, yaitu dengan menekan tombol more di layar handphone antum yang bertanda titik 3, kemudian pilih raise hand yang bertanda tangan ya. More kemudian raise hand. Baik, ada satu penanya, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Baik. Silakan. Silakan. Halo. Ya, silakan. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host telah memberi waktunya. Selamat malam Ustadz, mau izin bertanya. Silakan. Kalau saya Nur Saadah dari Rembang. Masya Allah. Kalau misal suami itu berkata, tadi kan dibilang untuk menyenangkan istri nggak apa-apa gitu kan. Walaupun tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Tapi kalau kata-kata manis itu untuk menutupi sebuah kebohongan misal ya, biar istrinya itu nggak tahu gitu. Itu hukumnya gimana, Tas? Hukum untuk
itunya sama dengan yang tadi apa beda lagi gitu? Makasih Ustaz. Maksudnya, sebentar, maksudnya itu menutupi kebohongan yang lain, misalkan contohnya misalkan apa ini? Selingkuh, misalkan. Atau gimana? Iya, misal gitu. Itu bagaimana hukumnya? Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir, insya Allah. Kalau ada pertanyaan yang lain, nanti di pertemuan selanjutnya, atau mungkin nanti dicatat, saya catat, nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas. Jadi pertanyaannya adalah apabila seorang suami bercerita pada istri, atau sebaliknya, seorang istri bercerita pada suami demi untuk menghibur atau romantisme gombal, agar romantis. Sementara pada hakikatnya salah satu daripada pihak, katakan ini kasusnya misalkan suami itu selingkuh. Kemudian dia mengatakan bahwasanya tidak selingkuh kepada si istri untuk menghibur dan menjaga keromatisan daripada hubungan suami istri. Apakah diperkenankan? Apakah diperkenankan untuk itu? Ini ada dua dimensi yang perlu kita kritisi atau perlu tanggapi. Kenapa? Karena ada dua kasus. Kasusnya pertama adalah ini adalah meraih keromantisan ataupun harmonisme di dalam rumah tangga. Di sisi yang lain, seorang suami melakukan kegiatan yang mencederai romantisme atau harmonisme dalam rumah tangga, itu berselingkuh. Apakah itu diperkenankan? Dalam rangka menghibur si istri, untuk gombal si istri, itu ada kata-kata yang disebut kata-kata rayuan lah bahasa Indonesianya. Kata-kata rayuan. Nah, kata-kata rayuan ini berbeda dengan kata-kata kebohongan. Yang misalkan merayu, misalkan, wahai istriku, engkau cantik bagaikan bidadari surga. Kan itu bohong pasti. Karena nggak mungkin bidadari surga ada di bumi. Ya. Karena kita masih manusia. Tapi itu adalah untuk menghibur terhadap si istrinya. Nah, itu diperkenankan. Tapi kalau misalnya si istri itu sebenarnya udah tahu ini suaminya sudah selingkuh, kemudian bertanya pada suami, wahai suami, apakah engkau itu ada hubungan spesial dengan orang perempuan tersebut, misalnya perempuan yang disebutkan namanya. Kemudian dia mengatakan tidak. Ini adalah kebohongan. Disebut sharihul kizbi. Kebohongan yang jelas. Tapi kan kita nggak bisa seorang istri kemudian akhirnya mengatakan kamu itu selingkuh dengan sorry kalau misalnya tidak ada bukti-buktinya. Nanti dalam masalah perselingkuhan atau misalnya masalah rumah tangga ini sangat dibutuhkan kehati-hatian. Jadi kalau misalnya punya buktinya, ya tinggal disampaikan saja. Terus bagaimana dicari solusinya secara kekeluargaan. Tapi kebohongan dilakukan oleh suami mengatakan bahwasanya dia itu tidak selingkuh, sementara kenyataannya selingkuh, itu adalah kebohongan yang tidak diperkenankan. Meskipun dengan alasan bahwasanya saya ingin menghibur si istri. Ini adalah kebohongan, jelas kebohongan sharihul kizbi. Menghibur istrinya dapat pahala. Tapi berbohong karena dia tidak melakukan sesuatu, dia menolak sesuatu yang dia lakukan, yaitu adalah berselingkuh. Ini adalah kebohongan yang tidak diperkenankan. Jadi ada dua sisi. Jadi memiliki dua konsekuensi. Lalu bagaimana kalau misalnya ada konsekuensi, satunya baik, satunya buruk? Ya. Kalau misalkan kebaikan sama keburukan berkumpul, mana yang akan menang? Jadi kalau misalkan ada kebaikan sama keburukan kumpul, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dalam ayat Al-Quran, kebaikan itu akan menghancurkan terhadap perkara-perkara yang buruk. Berarti kalau begitu benar dong si suami. Tidak seperti itu. Jadi ayat itu menjelaskan tentang bahwasanya ketika orang bertobat, baru kemudian ketika setelah selesai bertobat dengan nasuha, kemudian melakukan kebaikan, nah itu akan nambal daripada keburukan-keburukan maksiat yang pernah dilakukannya. Tapi kalau misalnya dia itu adalah selingkuh, kemudian pura-pura dia itu kemudian berbohong pada suami, pada istrinya, saya selingkuh, pada si istrinya udah tahu. Nah ini masalah. Kebohongan yang seperti inilah yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Ya ini termasuk daripada kadzab, bukan kategori lesal kadzab yang disebutkan dalam hadis yang barusan kita diskusikan. Nah,
maka perlu dipilah-pilih. Namanya rayuan itu ada kata-katanya, kan nggak mungkin rayuan itu semua kata-kata. Ya, itu kan bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Tapi kalaupun itu benar-benar sungguh-sungguh tanpa bukti yang fix, bukti yang kuat, nggak ada 2 saksi, bukan 2 saksi, 4 saksi bahkan, dan juga tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan itu, ya kita nggak bisa menuduh. Nanti kalau menuduh-nuduh ini akan berkonsekuensi berat. Bisa disebut dengan, kalau seorang suami menuduh kepada si istri zina, namanya qadzaf. Atau misalkan si suami kemudian menafikan anak daripada sang istri, disebut dengan li'an. Kemudian misalkan si istri kemudian menuduh suaminya selingkuh, ini nanti dikatakan nusyuz. Nah, kalau sudah nusyuz nanti akan bisa menggugurkan kewajiban nafkah daripada si suami. Artinya ini butuh kehati-hatian. Kalaupun toh memang si suami itu adalah sudah berselingkuh dan benar-benar diketahui oleh si istri, maka sebaiknya istri itu kemudian cross check dan juga mencari pembuktiannya sehingga nanti itu tidak terjadi fitnah atau bahkan salah paham. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang kurang ataupun ada yang perlu diluruskan, itu adalah murni daripada kelemahan, daripada kemampuan Al-Fakir. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya kami kembalikan Al-Fakir kepada host. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Sebelum kita akhiri sesi kajian malam ini, mengingatkan kembali kepada antum bahwa insya Allah besok pagi jam 7 pagi kita akan mulai melanjutkan kajian duha dengan materi hadis arba'in yang akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis. Kemudian malam harinya di hari Jumat malam jam 8 malam insya Allah kita akan mengkaji kajian fikih yaitu dengan kitab Matan Takrib, membaca Kifayatul Akhyar sebagai penjelasannya dengan Ustadz Ali Syahbana LCMA. Insya Allah kita akan mengaji lagi besok jam 6.30. Diharapkan antum untuk bisa bergabung sebelum jam 6.30, 15 menit sebelumnya, karena kita terbiasa dengan membaca Hizib Nawawi sebelum kita memulai kitab hadis Arba'in Nawawi. Kita membaca Hizib Nawawi bersama-sama. Alhamdulillah tadi pagi guru kita Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis sudah mengijazahkan kepada hadirin yang ikut hadir tadi pagi untuk membaca kitab hadis kitab Hizib Nawawi. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kepada Ustadz Izul Muto dapat ditutup dengan doa untuk kajian malam ini. حب آل